Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Muhammad Izar Fadila. My register number is A1M220113. Oke, pada video ini saya akan membawakan sebuah materi basic grammar tentang Unit 18, Reflexive Pronoun. So, the definition of the reflexive pronoun is a form of progress that is used when the subject accepts the action from the verb or the object of the sentence is the same as a subject. Jadi, reflexive pronoun itu adalah sebuah bentuk kata ganti yang mana ketika subjek menerima aksi dari kata kerja, yaitu verb, dan juga ketika objek pada kalimat sama dengan subjeknya. Perlu juga diingat bahwa kalimat-kalimat dalam reflexive pronoun biasanya mengandung unsur penekanan diri dan juga biasa tidak mengandung unsur penekanan diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kalimat reflexive pronoun, semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan itu merujuk pada diri kita sendiri, atau yang dikenal istilah by self. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memaparkan materi reflexive pronoun-nya beserta dengan contoh-contoh kalimatnya. Baik, jadi kita sudah masuk di pembahasan reflexive pronoun. Dalam reflexive pronoun, kata ganti yang sering digunakan adalah myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, dan yang terakhir ada themselves. Myself artinya diri saya sendiri. Yourself artinya diri kamu sendiri. Himself, diri dia sendiri yang terkhususkan pada dia laki-laki. Herself, diri dia sendiri atau yang terkhususkan dia pada perempuan atau wanita. Itself artinya diri dia sendiri atau yang terkhususkan bukan pada manusia saja, tapi bisa jadi hewan ataupun kata benda hidup lainnya. Ourselves artinya kami sendiri atau diri kita sendiri. Yourselves artinya diri kamu sendiri atau diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, themselves artinya diri mereka sendiri. Dalam penggunaan reflexive pronoun terbagi menjadi dua, yaitu ada singular dan juga plural. Dalam penggunaannya, perbedaan antara penggunaan singular dan plural adalah singular mengambil kata ganti dari myself, yourself, himself, herself, hingga itself. Ini masuk di kategori singular. Sedangkan kalau untuk yang plural, dia mengambil kata ganti dari ourselves, yourselves, dan themselves. Perbedaan yang paling menonjol juga dari singular dan plural adalah kalau plural dia mendapat akhiran es. Es di sini artinya jamak atau bisa lebih dari satu atau dua bahkan lebih. Sedangkan kalau untuk yang singular sudah pasti dia ini tunggal. Artinya satu orang pelaku atau satu orang yang membuat tindakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk saja di contoh. Di sini saya sudah membuat beberapa contoh untuk singular dan juga plural. Contoh pertama di sini ada I want to buy myself a new gitar. Jadi artinya di sini adalah saya ingin membeli sebuah gitar baru untuk diri saya sendiri. Jadi arti dan maksud dari kalimat ini adalah saya ingin membeli sebuah gitar baru untuk diri saya, tidak pada orang lain. Dan juga di sini seperti pada definisi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ketika subjek menerima aksi dari kata kerja. Nah, di sini subjek menerima aksi itu dari kata kerja yaitu by.
yang artinya membeli. Dan untuk kalimat kedua, ada yang untuk yourself, yaitu saya membuat kalimat seperti you need to protect yourself from the cold. Artinya, kamu perlu melindungi diri kamu dari kedinginan. Jadi di sini juga sudah jelas bahwa di sini subjek menerima aksi juga dari kata kerja yaitu protect, yang artinya melindungi. Kalimat kedua ini mengandung unsur perintah, karena saya memerintahkan ke dia untuk melindungi dirinya sendiri dari cuaca yang dingin. Beda dengan kalimat yang pertama tadi yang ini. Kalimat pertama yang ini dia mengandung unsur penekanan diri, yang mana saya ingin membeli sebuah gitar baru untuk diri saya sendiri, tidak untuk orang lain. Dan juga untuk kalimat yang ketiga ada himself. Saya membuat kalimatnya seperti he loves talking about himself. Artinya dia suka membicarakan tentang dirinya sendiri. Maksudnya adalah dia hanya cukup membicarakan dirinya saja, tidak dengan membicarakan orang lain. Dan juga untuk kalimat yang keempat ada herself, yaitu kalimatnya she was accidentally cut herself while she was chopping the carrot. Artinya dia sengaja memotong dirinya sendiri ketika dia mengupas wortel. Kalimat keempat ini saya rasa mengandung unsur kesengajaan, karena dari kata accidentally yang mengartikan bahwa dia kesengajaan, dan juga di sini tidak ada unsur-unsur yang seperti yang saya sebutkan pada kalimat pertama dan juga kalimat kedua. Ini murni kesalahan dari dia sendiri atau perempuan itu sendiri. Dan juga untuk kalimat terakhir untuk singular ada itself, yaitu kalimatnya adalah, jadi untuk kalimat plural ada we promise ourselves not to blame each other. Artinya adalah kita berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak saling menyalahkan dengan yang lain. Terus kalimat kedua ada yourself. You all do this task for yourselves. Artinya adalah kalian semua mengerjakan tugas ini untuk diri kalian sendiri. Terus untuk kalimat terakhir ada they injured themselves during the football match. Artinya adalah mereka melukai diri mereka sendiri selama pertandingan sepak bola. Jadi intinya refleksif pronoun itu kata gantinya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang singular dan juga ada yang plural. Kalau singular, kata gantinya yaitu ada myself, yourself, himself, herself, hingga itself. Sedangkan kalau untuk yang plural, kata gantinya itu ourselves, yourselves, hingga themselves. Perbedaan signifikan juga antara singular dan juga plural. Kalau singular, kata gantinya tidak mendapat akhiran es, malah plural yang mendapat akhiran es, karena plural itu jamak atau lebih dari satu. Sedangkan kalau untuk yang singular, seperti tadi, tidak mendapat akhiran es karena dia berlaku hanya satu orang pelaku saja, atau dibilangnya tunggal. Baik, saya kira itu saja dari pemaparan materi saya tentang refleksif pronoun. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.